Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah pagi hari ini di hari yang baik, hari Jumat, kita bertemu lagi dalam persiapan untuk KSN. Di hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu tentang energi. Dalam bab ketiga ini subbabnya cukup banyak, mulai dari sumber energi, usaha, energi kinetik, potensial, kekekalan energi, daya, metabolisme, makanan, pencernaan. Jadi ada bab, saya harap kalian sudah membaca modulnya. Jadi pagi hari ini kita hanya tinggal mengulas sekilas-sekilas saja. Baik, terima kasih sudah bergabung, IAM sudah bergabung. Langsung saja kita ke materi sambil kalian cek juga. Oke. Oke. Sudah tampak di layar kalian. Ini adalah modul kalian. Yang pertama kita akan bahas tentang materinya, mungkin tidak lama, 15 menit saja. Baik, seperti kita masuk ke bab energi. Kalau ada kurang jelas audio, nanti silakan berkomentar. Baik, energi terbagi menjadi banyak jenis. Jadi kita membutuhkan energi untuk kita beraktivitas sehari-hari, dan energi dalam kehidupan sehari-hari pun terdapat banyak jenisnya, mulai dari energi kimia, ada energi bunyi, ada energi kalor atau energi panas, dan energi cahaya, listrik, nuklir, dan lain sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa energi itu tidak diciptakan, energi diciptakan Allah itu memiliki dalam ilmu sains atau dalam ilmu IPA, energi itu bersifat kekal. Jadi energi itu berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, energi itu dibutuhkan manusia untuk melakukan usaha. Jadi usaha atau kegiatan sehari-hari itu merupakan salah satu aktivitas yang membutuhkan energi. Jadi nanti antara satuan usaha dan satuan energi itu sama. Nanti usaha satuannya joule, energi juga satuannya joule juga. Jadi satuan energi itu joule. Usaha itu didefinisikan sebagai hasil perkalian gaya dengan jarak perpindahan. Jadi contohnya di sini kalau ada balok yang dipindahkan dari posisi 1 ke posisi 2 dipindahkan oleh gaya. Jadi gaya itu dulu kita definisikan sebagai dorongan atau tarikan, maka hasil perkalian antara besar gaya tarik atau gaya dorong dengan jarak perpindahan itu menghasilkan nilai usahanya. Nah, dalam melakukan usaha ini diperlukan energi. Nah, rumus gaya kali perpindahan ini hanya berlaku apabila posisi gaya dan posisi perpindahannya itu sejajar. Jadi sejajar itu kalau kita gambarkan seperti ini. Saya gambarkan dulu. Yang dimaksud sejajar, nah ini ada perpindahan. Nah, ini ada gaya, ini ada perpindahan. Posisi seperti ini disebut sejajar.
baik searah maupun tidak searah. Ini kalau begini sejajar dan searah. Atau kalau begini, misalnya gayanya ke sana, tapi perpindahannya ke sini. Ini juga sejajar tapi tidak searah. Nanti menghasilkan nilai usaha yang negatif. Nah, untuk usaha, rumus ini berlaku kalau tadi sejajar. Kalau tidak sejajar seperti ini, nah, membentuk sudut antara garis mendatar, gaya membentuk sudut, maka rumusnya tidak bisa digunakan F kali S, tapi harus dikalikan dengan kosinus sudut. Jadi kalau kalian belum mengerti kosinus sudut, ini misalnya membentuk sudut 30, berarti F kali S kali kosinus sudut 30. Nanti kosinus itu nilainya sudah diketahui. Nah, usaha itu bernilai positif kalau searah dengan perpindahannya tadi, dan bernilai negatif jika tidak searah. Nah, salah satu bentuk energi yang harus kalian ketahui ada dua, yaitu energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda karena dia bergerak, maka karena dia bergerak ada besaran kecepatannya. Kinetik dirumuskan setengah kali massa benda kali percepatan kali kecepatan kuadrat. Ini adalah rumus energi kinetik. Dan energi yang jenis energi yang kedua selain banyak tadi, ada namanya energi potensial. Energi yang dimiliki benda karena posisinya. Jadi bergantung pada posisi, kalau dalam hal ini adalah ketinggian. Rumus energi potensial massa kali gravitasi. Gravitasi itu nilainya 9,8 atau 10 kali ketinggian benda. Nah, jadi misalnya ada benda yang jatuh dari atas, kita gambarkan di sini. Sebentar, kita ke transformasi energi. Nah, energi itu tadi seperti yang kita bahas di depan, bahwa energi itu dapat bersifat kekal dan dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya ada lampu, itu adalah mengubah energi listrik diubah menjadi energi cahaya plus panas. Ada dinamo, mengubah energi gerak menjadi energi listrik, atau sebaliknya. Mesin motor itu mengubah energi kimia dari bensin menjadi energi gerak. Jadi energi itu dapat diubah-ubah. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu sebenarnya mengubah bentuk energi dari energi satu ke energi yang lainnya. Contohnya kita makan nasi, nasi itu mengandung energi kimia. Setelah masuk ke tubuh kita, nasi dicerna, diubah menjadi energi untuk kita beraktivitas dan kita melepaskan energi panas tubuh keluar. Nah, energi panas tubuh itu nanti akan dimanfaatkan kembali oleh lingkungan, kembali lagi berputar seperti itu. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini adalah peristiwa pengubahan energi dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, tadi kita sudah sebut bahwa energi digunakan untuk usaha membutuhkan energi. Jadi di sini ada hubungan usaha dan perubahan energi kinetik. Jadi kalau kita lihat di sini, nah tadi kotak ini ditarik oleh gaya bergerak. Karena dia bergerak, maka dia mempunyai kecepatan. Karena dia punya kecepatan, berarti dia punya energi kinetik. Sehingga dituliskan, besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan kotak ini merupakan selisih antara energi kinetik akhir dengan energi kinetik awal. Nah, saya sekarang bertanya, ini awalnya diam, setelah itu dia bergerak di sini sampai eh, eh, sampai kecepatan misalnya 5. Di sini diam, kecepatannya 0, di sini di akhir kecepatannya 5. Ini posisi 1, ini posisi 2. Menurut kalian, pada contoh ini, kira-kira energi kinetik awal dengan energi kinetik akhir itu besar mana? Tolong dijawab. Besar energi kinetik di awal atau besar energi kinetik di akhir? Ada yang mau? Silakan dijawab, ayo kita diskusi.
Coba dijawab Am. Menurut kamu Am, energi kinetik di awal dengan di akhir lebih besar mana? Halo? Ya Pak, apa? Energi kinetik di awal? Ini energi kinetik di awal yang kecepatannya 0, sedangkan di posisi kedua kecepatannya 5 meter per sekon. Menurut kamu energi kinetik di awal dengan di akhir besarnya besar yang di awal atau besar yang di akhir? Di awal Pak. Di awal, oke. Atiko, menurut kamu besar di awal atau besar di akhir, Atiko? Halo, Atiko? Atau Danang? Danang, menurut kamu besar di awal atau besar di akhir energi kinetiknya? Coba dijawab, Danang. Baik, kalau belum ada respon. Jadi energi kinetiknya itu lebih besar di akhir. Kenapa? Karena energi kinetik posisi kedua dan energi kinetik pada posisi ke satu, yang namanya energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan. Semakin besar kecepatannya, maka energi kinetiknya semakin besar. Karena di awal itu energi kinetiknya 0, karena V-nya sama dengan 0, kecepatannya 0, di sini kecepatannya 5, maka energi kinetik di posisi kedua lebih besar daripada energi kinetik di posisi pertama. Jadi, kalau pada energi kinetik, semakin besar kecepatan benda tersebut bergerak, maka energi kinetiknya semakin besar. Kalau pada energi potensial, karena dia dipengaruhi oleh posisi atau ketinggian, maka semakin tinggi posisi suatu benda, maka energi potensialnya semakin tinggi juga. Nah, ada namanya hukum kekekalan energi mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik, ya, energi mekanik itu merupakan penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik. Contoh, ada sebuah pohon kelapa. Ini pohon kelapa. Di sini ada buah kelapa. Di sini tanah, ini pohon kelapa. Misalnya ini ketinggiannya 5 meter. Pohon ini, buah kelapa ini jatuh sampai ke bawah. Nah, saat buah kelapa ini ada di atas, belum jatuh, saat masih tergantung di atas, karena dia punya ketinggian, maka dia punya energi potensial. Saat atas, karena dia belum bergerak, kecepatan 0, dia belum punya energi kinetik. Nah, begitu dia bergerak ke bawah, sampai ke bawah, dia punya kecepatan. Maka sampai di bawah, dia punya energi kinetik karena dia punya kecepatan. Sebaliknya, sampai di bawah, karena dia sudah sampai tanah, dia tidak punya lagi ketinggian, maka dia tidak punya energi potensial. Nah, buah kelapa ini punya energi mekanik di atas maupun di bawah. Besar energi mekanik buah kelapa ini mau di atas mau di bawah, besarnya tetap atau kekal. Nah, energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Di bawah juga sama, energi potensial ditambah energi kinetik. Saat dia di atas, seluruh energinya berbentuk energi potensial. Saat dia di bawah, seluruh energinya berbentuk energi kinetik karena dia punya kecepatan kalau di bawah dan sudah tidak punya ketinggian. Kalau di atas dia punya ketinggian, tetapi dia tidak punya kecepatan. Saat proses jatuh ke bawah inilah, sedikit demi sedikit energi potensialnya semakin turun dan energi kinetiknya semakin membesar. Berarti pada proses jatuhnya buah kelapa ini, energi potensial terjadi perubahan energi yang awalnya semua energi potensial lama-kelamaan semakin turun semakin habis, energi kinetiknya semakin turun semakin besar.
Jadi di sini ada perubahan energi potensial dan energi kinetik, tetapi mau di posisi manapun, energi potensial dan energi kinetik ini kalau dijumlahkan hasilnya tetap energi mekanik. Ilustrasinya begini. Energi mekaniknya misalnya 10, mau di atas mau di bawah. Saat di atas 10-10-nya ini tersimpan sebagai energi potensial. Saat di bawah 10-10-nya ini tersimpan sebagai energi kinetik. Nah, proses saat jatuh, saat dia di posisi di sini misalnya, energi potensialnya turun misalnya dari 8, energi kinetiknya bertambah menjadi 2. Ini kalau ditambah 10. Saat di tengah-tengah energi potensialnya turun lagi menjadi 5, energi kinetiknya lagi naik menjadi 5, ditambah menjadi 10. Saat turun lagi energi kinetiknya semakin turun menjadi 3, energi potensialnya 3, energi kinetiknya naik lagi menjadi 7, ditambah lagi 10. Sampai ke bawah energi potensialnya 0, energi kinetiknya menjadi 10. Jadi semakin turun energi potensialnya semakin kecil dan habis, semakin turun energi kinetiknya semakin besar. Nah, tetapi kalau dijumlahkan pada tiap posisi, energi mekaniknya selalu bernilai 10. Ini adalah contoh aplikasi dari energi mekanik. Nah, kembali lagi ke modul kalian. Nah, di sini sudah diilustrasikan pada posisi bola jatuh. Nah, bola punya massa dan punya ketinggian, punya kecepatan. Jadi seperti tadi, jadi kalau dirumuskan, energi mekanik adalah energi potensial tambah energi kinetik, ini pada posisi atas dan ini pada posisi bawah, maka rumusnya MGH plus setengah MV kuadrat sama dan juga MGH plus setengah MV kuadrat. Ini di posisi 1 dan ini di posisi 2. Nah, untuk lebih jelas kalian baca. Nah, kemudian ada daya. Daya itu apa sih? Daya adalah usaha dibagi waktu. Jadi, daya merupakan laju perubahan usaha tiap waktu. Nah, contohnya kalau di lampu misalnya ada lampu 20 watt dan lampu 5 watt. Yang dayanya besar tentu yang 20 watt. Dan yang 20 watt ini nyalanya lebih terang. Artinya apa? Daya 20 watt dalam dia detik dia menghasilkan energi cahaya misalnya sebesar 20. Daya 5 watt dalam dia detik, dalam 1 detik dia menghasilkan energi 5. Nah, konsekuensinya apa? Yang ini menghasilkan 20, maka butuh energi yang lebih besar atau butuh listrik yang lebih besar. Yang ini 5 watt, maka energinya lebih terangnya lebih kecil, maka butuh energi yang lebih kecil. 20 watt akan menyala lebih terang dibandingkan lampu 5 watt. Tapi konsekuensinya, lampu yang punya daya besar memerlukan energi listrik lebih besar. Nah, jadi karena apa? Usaha tadi berbanding lurus dengan energi. Kemudian aplikasi energi dalam hidup kita ada di metabolisme atau sistem metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh itu apa? Reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh yang mengubah zat satu menjadi zat yang lainnya. Nah, secara singkat, proses metabolisme itu proses yang enzimatis. Enzim itu adalah zat yang bertugas untuk mempercepat reaksi. Contoh, dalam tubuh kita, glukosa, amilum diubah menjadi glukosa. Nah, untuk mengubah amilum menjadi glukosa itu agar lebih agar lebih cepat dibutuhkan enzim tertentu. Nah, dalam metabolisme tubuh ada terbagi menjadi 2 jenis, ada metabolisme yang disebut katabolisme dan anabolisme. Gampangnya gini, kalau katabolisme itu penguraian atau dari zat yang ukurannya besar dipecah menjadi zat yang ukurannya lebih kecil lagi. Sebaliknya anabolisme yaitu penyusunan, yaitu dari zat yang kecil-kecil itu disusun menjadi satu menjadi zat yang lebih
besar. Jadi kalau katabolisme itu dipecah, kalau anabolisme itu disusun. Contohnya, contoh katabolisme adalah respirasi sel. Jadi kalau dulu kalian mendengar respirasi itu pernafasan, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, maka kalau sekarang respirasi sel itu adalah proses, maaf, mengubah zat makanan, glukosa, menjadi bentuk energi yang disebut ATP. Ini adalah proses katabolisme. Jadi glukosa yang ukuran molekulnya besar dipecah-pecah lagi menjadi energi yang disebut ATP yang lebih kecil-kecil lagi. Proses respirasi sel itu terbagi menjadi beberapa tahap, ada glikolisis, dekarborasi, kemudian siklus Krebs dan lain sebagainya, kemudian transfer elektron. Jadi ini kalian baca saja, tidak perlu dihafal, dipahami saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dari satu molekul glukosa itu bisa dipecah-pecah dan dihasilkan 36 molekul ATP atau molekul energi. Molekul ATP ini yang digunakan untuk energi kita. Selain respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Nah, bedanya begini. Respirasi aerob itu adalah proses di dalam sel yang bertujuan mengubah glukosa menjadi energi dan membutuhkan molekul oksigen. Molekul oksigen itu kita dapat dari mana? Dari proses pernafasan. Jadi ini adalah proses yang normal. Jadi kalau respirasi sel sekarang pahami sebagai proses untuk menghasilkan energi. Terjadi di mana? Terjadi di sel. Bagaimana prosesnya? Yaitu dengan mengubah glukosa yang kita dapat dari makanan menjadi energi dalam bentuk ATP. Dan proses ini membutuhkan oksigen, sehingga disebut dengan respirasi aerob. Kedua, kita bisa juga terjadi proses respirasi anaerob. An artinya tidak, aerob membutuhkan oksigen. Jadi dalam proses respirasi anaerob ini terjadi saat tidak ada oksigen di tubuh kita atau oksigennya sedikit. Bisa terjadi respirasi anaerob. Pada respirasi aerob tadi prosesnya sangat panjang, mulai glikolisis dan lain sebagainya. Kalau proses respirasi anaerob ini relatif lebih pendek prosesnya. Yaitu respirasi anaerob itu bisa disebut juga dengan fermentasi. Nah, bedanya respirasi aerob tadi menghasilkan molekul ATP yang lebih banyak, sedangkan respirasi anaerob ini menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit. Jadi respirasi anaerob ini kalau pada manusia terjadi kalau posisi darurat, tidak ada oksigen atau kurang oksigen. Kemudian ada proses fotosintesis. Nah, yang fotosintesis ini adalah proses anabolisme, menyusun. Menyusun apa? Dari karbon dioksida ditambah uap air, diproses di kloroplas menjadi molekul glukosa. Ya tadi kalau di tubuh kita, glukosa dipecah-pecah menjadi ATP yang lebih kecil. Kalau fotosintesis, karbon dioksida yang kecil, molekul air yang kecil dijadikan satu menjadi kedua proses ini membutuhkan energi. Nah, untuk proses fotosintesis dan ada dua reaksi pada reaksi fotosintesis, yaitu reaksi terang yang membutuhkan cahaya matahari. Kenapa kok fotosintesis butuh cahaya matahari? Untuk reaksi terang. Reaksi terang ini untuk apa? Jadi bahan dasar fotosintesis itu adalah karbon dioksida dan air. Pada reaksi terang, molekul air H2O ini dipecah jadi hidrogen dan oksigen. Oksigen ini kemudian terus kita hirup. Nah, sedangkan hidrogen ini dilanjutkan pada proses reaksi gelap ditambah karbon dioksida sehingga menghasilkan molekul glukosa. Kemudian
makanan sebagai sumber energi, ada karbohidrat, ada lemak, kemudian ada protein, vitamin, dan mineral, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa baca sendiri. Fungsi-fungsinya, kemudian uji-uji makanan. Kemudian ada pencernaan makanan. Nah, pencernaan makanan sudah kita singgung tadi. Proses pencernaan makanan, kalau kita gambarkan saja biar lebih bisa dipahami. Oke, pencernaan makanan. Oke, ada makanan, ada oksigen. Ini di luar tubuh kita. Nah, makanan dan oksigen ini dalam tubuh kita diambil melalui, kalau makan melalui proses namanya sistem pencernaan atau pencernaan. Makanan kita makan diolah oleh sistem pencernaan. Oksigen dihirup oleh sistem pernafasan. Oke. Kemudian oleh sistem pencernaan itu yang diambil apa? Sari-sari makanan, dalam hal ini adalah glukosa. Jadi sari-sari makanan itu banyak, ada glukosa, ada protein, ada lemak, dan lain sebagainya. Udara yang kita hirup itu tidak murni oksigen, ada kecampuran nitrogen, kecampuran karbon dioksida, kecampuran debu, dan lain sebagainya. Oleh sistem pernafasan ini, udara ini diolah sehingga yang masuk ke tubuh kita hanya oksigen. Nah, glukosa dan oksigen ini selanjutnya ini diedarkan ke sel tubuh. Jadi dibawa ke seluruh sel tubuh. Oke, dibawa ke sel tubuh. Siapa yang membawa glukosa dan oksigen ini? Yang membawa adalah sistem peredaran darah. Jadi darah mengalir ke tubuh kita itu untuk membawa glukosa dan oksigen ke sel tubuh. Setelah di sel tubuh akan terjadi respirasi sel yang aerob maupun anaerob. Nah, pada respirasi sel ini glukosa akan diolah, akan dipecah menjadi ATP plus CO2, karbon dioksida. ATP digunakan sebagai sumber energi, CO2 ini akan dikeluarkan. CO2 dari sel tubuh dibawa kembali oleh sel darah ke sistem pernafasan untuk dikeluarkan. Jadi proses ini berlangsung terus-menerus. Makan, bernafas, mengambil glukosa, oksigen, dibawa ke sel tubuh, glukosa, ini tadi glukosa dan oksigen, digunakan respirasi sel, respirasi aerob untuk menghasilkan ATP, dan ada zat juga CO2, CO2 kembali lagi dikeluarkan, dan ini berulang terus-menerus. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sudah sampai di akhir pembahasan. Jadi itu adalah energi. Kalau kita simpulkan, energi jenisnya banyak dan bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Yang perlu kalian ketahui tadi ada energi potensial dan kinetik. Energi potensial dipengaruhi oleh tingginya, semakin tinggi semakin besar. Energi kinetik karena kecepatan atau geraknya, semakin cepat semakin besar. Energi berbanding lurus dengan usaha. Energi dalam tubuh kita digunakan untuk proses metabolisme. Metabolisme ini ada dua, ada katabolisme pemecahan, misalnya pada respirasi dan ada juga anabolisme, misalnya pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan dijawab. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, tidak Baik, ada. kalau tidak ada kita langsung ke latihan soal seperti kemarin.
kita ambilkan di soal OSN tahun sebelumnya. Kita ambilkan tahun 2016. Kita cari soal yang berhubungan dengan energi. Kalau dalam soal OSN di kuat cari energi. Ini nomor 9. Coba dikerjakan nomor 9. Energi yang kita gunakan ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. 3 bentuk energi yang dapat diperbarui apa? A. Gelombang air laut, minyak bumi, angin. B. Minyak bumi, gas alam, angin. C. Gas alam, matahari, minyak bumi. Kemudian D. Gelombang air laut, matahari, angin. Mana yang tidak bisa diperbarui? Silakan dijawab anak-anak. BC. Jawab. Silakan. Silakan dijawab. Keluar Atikoh live ya. Atikoh keluar. Mungkin sedang mencari. Danang D, oke. Iam, jawabannya apa, Am? Iam nomor 9, silakan dijawab. D juga, oke. Dua-keduanya betul. Yang tidak dapat tidak bisa diperbarui itu adalah energi yang berasal dari tambang seperti minyak bumi dan batu bara gas alam. Sehingga yang dapat diperbarui adalah D, gelombang air, matahari dan angin. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Benda yang masanya 2 kg berpindah 5 meter akibat gaya 100 Newton yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap perpindahan. Isinya 60 segitu, kos 60 segitu. Usaha yang dilakukan gaya tersebut berapa? Silahkan dijawab. Dijawab. Ini soal tadi yang ada kosinusnya. Menurut kalian jawabannya yang mana? Saya kasih waktu 5 menit. Ntar saya minum dulu. Silakan dikerjakan.
Oke, soal nomor 10. Silakan dijawab. Kita tunggu. Iam jawabannya C. Oke, kita tunggu jawaban Danang. Yuk, Danang jawabannya apa, Nang? Baik. Oke, saya jawab. Suatu benda berat 2 kg. Kita tulis diketahui massa benda 2 kg. Berpindah S sejauh 5 meter. Oke, saya ulangi lagi share screen-nya. Bentar, belum terlihat. Oke, sudah terlihat. Saya ulangi, massanya 2 kg, berpindahnya 5 meter, akibat gaya 100 Newton. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini bendanya, massanya 2 kg, berpindah sampai sini dengan jarak perpindahan 5 meter. Oleh gaya 100 Newton yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap perpindahan. Jadi kalau harusnya dia sejajar seperti ini, nah si gayanya ini membentuk sudut 60 derajat. Oke, sudutnya 60 derajat. Berapakah usahanya? W. Kita jawab. Nah, W itu rumusnya tadi adalah F kali S. Ini kalau antara gaya dengan perpindahannya sejajar. Karena tidak sejajar, maka rumusnya menjadi F kali S kali cos sudut. Nah, berarti F kali S dibolak-balik boleh, F cos sudut kali S boleh juga, S kali cos 60. Di mana gayanya 100, perpindahannya 5, cos 60, 0,5. Kita kalikan, 100 kali 5, 500, kali 0,5, 500 kali 0,5 adalah 250 Joule. Berarti jawabannya betul C. Betul jawaban kalian. Jawabannya benar. Kita ke soal selanjutnya.
Masih di tahun 2016, kita cari soal berikutnya. Nomor 11, 12 ini pakai pegas. Oke, kita ke nomor 13. Setelah ini kita mencari soal di tahun yang lain. Bola bermassa 0,6 kg jatuh dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasinya 10, maka pada saat ketinggian 3 meter, energi mekanik bola itu adalah berapa? Coba nomor 13. Oke, nomor 13. Berapa energi mekanik bola tersebut? Energi mekanik. Ya, silakan dijawab. Atikoh juga, silakan dijawab. Selamat bergabung kembali. Nomor 13. Bola bermassa 0,6 kg. IAM B 30 Joule. Kita cek nanti. Kita tunggu jawaban Atikoh dan Danang. E, energi mekanik.
Ayo, Danang, Atiko. Sudah ada jawabannya, Danang dan Atiko? Clue-nya atau petunjuknya, yang namanya energi mekanik itu pada posisi dimanapun bisa tetap tidak mengalami perubahan. Karena energi mekanik itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Itu energi potensial dan kinetik. Namun kalau dijumlahkan, itu clue-nya. Sekarang silakan coba dijawab. Danang, sudah ketemu jawabannya, Nang? Danang, B. Antiko, live lagi. Mungkin ada gangguan jaringan. Baik, kita jawab bersama-sama. Kita jawab. Oke, bola bermasa 0,6 kg. Saya gambarkan skemanya. Ini ketinggiannya 5 meter. Bola awalnya ada di sini. Kemudian masanya 0,6 kg. Di mana percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, misalnya bola di sini, saat ketinggiannya ini adalah tinggal 3 meter, berapa energi mekanik di sini? Oke, energi mekanik itu mau di posisi atas, mau di posisi 3 meter ini, atau posisi misalnya di sini atau di bawah, besarnya selalu tetap. Sehingga kalian tidak perlu terpaku harus menghitung di posisi ini. Nah, kalian bisa menghitung di posisi atas juga sama. Kita pakai acuan di posisi atas. Energi mekanik di posisi atas sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi kita karena besarnya energi mekanik sama, kita cari saja yang di atas karena datanya lebih enak. Kenapa lebih enak? Saat posisi di atas adalah saat bola belum bergerak. Karena dia belum bergerak, maka dia belum punya kecepatan. Karena dia belum punya kecepatan, maka dia energi kinetiknya adalah nol. Nah, saat posisi di atas ini, dia belum bergerak sehingga kecepatannya nol. Karena kecepatan nol, maka energi kinetiknya juga hasilnya nol. Nah, kalau kalian menghitung di posisi 3 meter, kalian harus posisi benda sudah bergerak, berarti punya kecepatan, kalian harus menghitung dua-duanya agar lebih mudah kita menghitung saja di posisi ke atas. Sehingga pada posisi atas, ini energi mekaniknya sama dengan energi potensial ditambah energi kinetiknya berapa? Nol. Sehingga energi mekaniknya sama dengan energi potensial. Kita hitung energi potensial, rumusnya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Massa bendanya 0,6, gravitasinya 10, ketinggian di posisi atas adalah 5 meter. Sehingga kita kalikan 0,6 kali 10, 6, 0,6 kali 10, 6 kali 5. 6 kali 5, 30 Joule. Sehingga energi mekanik di atas maupun di tengah maupun di bawah hasilnya adalah 30 Joule. Jawabannya adalah B. Nah, jawaban kalian dua-duanya betul. Kita ke lanjut soal berikutnya, mungkin 2 soal lagi. Kita ambil dari tahun 2019, ini yang agak terbaru. Kita cari soal yang berhubungan dengan energi. Oke.
Cari yang berhubungan dengan energi. Tahun 2019. Kita cek satu persatu. Oke, kita nomor 32. Coba kalian kerjakan. Sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon setelah bekerja 20 detik. Jika massa benda tersebut 250 kg, maka daya mesinnya berapa watt? Coba sekarang dikerjakan nomor 32. Nomor 32. 32. Ayo, silakan.
Kita tunggu Danang. IMB, tunggu jangan. Danang B juga. Oke, kita bahas bersama-sama. Oke, bentar loading biar tampak. Oke, sudah tampak. Oke, kita jawab. Diketahui, sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. V, 8 meter per sekon. Setelah bekerja selama 20 detik. Waktunya 20 sekon atau 20 detik. Jika massa benda adalah 250 kg. Ditanya, berapakah daya P? Kita jawab, rumus daya adalah W per T, usaha dibagi waktu. Waktunya sudah ada, kita tinggal mencari usahanya. Nah, yang perlu kalian ingat, usaha itu sebanding dengan energi. Karena di sini sudah diketahui kecepatan, maka energi yang di sini adalah energi kinetik. Sehingga kita harus mencari energi kinetiknya, karena energi kinetiknya nanti adalah sebanding dengan usaha. Bisa kita masukkan ke sini. Energi kinetiknya adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah kali massanya 250 kali kecepatannya 8 kuadrat. Sama dengan setengah kali 250, 8 kuadrat 64. Kita coret 64 dengan setengah yaitu 32. Sehingga 250 kali 32. Sama dengan, saya hitung dulu. Dua ratus lima puluh kali 32. 8.000 joule. Sehingga ini baru nilai energi kinetik yang sebalik dengan usahanya, sehingga dapat kita tuliskan energinya juga sebesar 8.000 joule. Kemudian kita masukkan ini ke rumus daya. P sama dengan W per T, di mana W-nya 8.000, waktunya adalah 20 detik. Kita coret nolnya, 800 dibagi 2 sama dengan 400 watt. Jawabannya B. Betul jawaban kalian. Kita ke soal terakhir untuk hari ini. Oke, kita ke soal terakhir. Oke, saya carikan dari tahun sebelumnya. 15 sudah, 16 sudah, tahun 2017. Saya carikan soal energi dari tahun 2017. Oke.
Kita cek dulu. Oke, kita carikan yang kita coba nomor 18. Agak sedikit susah. Pada suatu pembangkit listrik digunakan air terjun dengan ketinggian 20 meter dan debit 10 meter kubik per sekon. Jika efisiensi pengubahan energi air terjun menjadi energi listrik adalah 20%, percepatan gravitasi 10, massa jenis air 1 gram, berapakah daya energi yang dihasilkan dari pembangkit? Silakan dijawab nomor 18, soal terakhir untuk pagi ini. Oke, kita akan dijawab. Saya juga akan menghitung. Nomor 18. Oh, kurang besar ya, saya besarkan dulu. Oke.
jawaban IMD, kita tunggu Danang. Oke, jawaban Danang D juga. Oke, kita jawab soal terakhir. Oke, soalnya agak panjang. Tapi untuk memahami soal ini silahkan dipakai logika. Jangan terpaku pada rumus. Oke, diketahui, oke, warna merah aja biar terang. Suatu pembangkit listrik digunakan air terjun yang ketinggiannya 20 meter. 20 meter. Dengan debit air, saya tuliskan ini, 10 meter kubik per sekon. Artinya, dalam 1 detik, air yang dialirkan itu adalah 10 meter kubik. Meter kubik itu adalah satuan dari volume. Artinya, dalam 1 detik, air terjun itu debitnya dalam 1 detik adalah mengalirkan air dengan volume 10 meter kubik. Berarti di sini kita ketahui bahwa dalam 1 detik volume yang dialirkan volume adalah 10 meter kubik dari debit ini ya. Jadi debit 10 meter kubik per sekon, artinya dalam 1 detik atau 1 sekon, volume yang bisa dialirkan adalah 10 meter kubik. Oke. Kemudian, jika efisiensi air terjun menjadi energi listrik adalah 20%, efisiensi 20%, artinya setelah kita mengetahui total energi nanti, itu hanya 20% saja dari total itu yang dijadikan energi listrik. Kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air adalah 1 gram per sentimeter kubik. Karena ini gram sentimeter kubik, sedangkan yang lainnya pakai meter, kita harus ubah menjadi kilogram per meter kubik. Nah, ini kalau kita ubah menjadi 1000. Ya, jadi diingat-ingat saja untuk massa jenis air itu kalau dalam kilogram per meter kubik 1000, kalau dalam gram per sentimeter kubik 1. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita harus mengetahui yang ditanya adalah daya. P itu adalah W per T, seperti tadi. Usaha dibagi waktu. Usaha sendiri itu sebanding dengan energi. Maka kita harus mencari energi apa di sini. Karena yang diketahui adalah ketinggian, maka di sini yang dimaksud adalah energi potensial. Kita harus menghitung dulu energi potensial. Energi potensial pada air terjun ini adalah M kali G kali H. G-nya sudah tahu, H-nya sudah tahu, kita harus mencari M. Massa kita dapat dari mana? Massa dapat kita peroleh dari massa jenis ini, karena massa jenis itu rumusnya adalah M per V, massa dibagi volume.
Sehingga massa adalah Rho kali V, massa jenis kali volume. Oke, kita tulis di sini. Massanya adalah massa jenis kali volume. Massa jenisnya berapa? 1000. Volumenya berapa? Volumenya adalah 10 dari debit tadi. 10 meter kubik per sekon, artinya dalam 1 sekon mengalirkan air 10 meter kubik. Meter kubik adalah volume. Sehingga kita tuliskan 1000 kali volumenya 10 sama dengan 10.000 kilogram. Kita bawa ke rumus atas, sehingga energi potensialnya sekarang menjadi M kali G kali H, 10.000 kali G-nya 10 kali ketinggiannya 20 meter. Sama dengan 10.000 kali 10 kali 20, 2 juta joule. Oke. Nah, 2 juta joule ini sebanding dengan W. Sehingga W-nya dapat kita sebut saja, yaitu 2 juta joule. Nah, ada efisiensi 20%. Artinya dari 2000 joule ini yang digunakan, yang diubah menjadi energi listrik adalah 20%-nya. Maka kita tulis di sini. Di W energi listriknya hanya 20%. 20 per 100 kali 2 juta. Coret nolnya, 200.000 kali 2 sama dengan 400.000 joule. Kemudian, saya pakai warna biru, kita masuk ke rumus daya, W dibagi T. W-nya 400.000, T-nya berapa detik? Nah, karena tadi kita mengacu pada volume debitnya hanya per detik, maka kita juga pakai 1 detik di sini, yaitu 400.000 per 1 detik, yaitu hasilnya menjadi 400.000 watt. Karena 1000 itu sama dengan kilo, maka hasilnya menjadi 400 kilowatt. Maka jawabannya adalah D. Betul. Betul jawaban kalian. Untuk soal terakhir ini jawabannya D. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja untuk pagi hari ini. Untuk hari ini kita tidak ada PR. Silakan dibaca bab selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar. Kita bertemu kembali di kesempatan mendatang. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Danang ada ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, tetap belajar. Ya, oke. Tetap belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kesehatan, tetap iman dan kemampuan untuk bisa beradaptasi dan belajar. Terima kasih. Kita akhiri sesi persiapan KSN SMP 4 Kragan untuk pagi hari ini. Terima kasih telah bergabung akhir dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.